bahaya kita meninggalkan perintah Allah, yakni ibadah solat. Ini yang akan kita bahas jamaah Ustaz. Semoga ketika kita sampaikan, kita bahas hari ini bisa sebagai motivasi bagi kita untuk selalu menjaga ibadah solat kita 5 waktu sehari semalam. Karena Allah Azza wa Jalla jauh hari sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah jamaah Ustaz? Akan datang suatu saat nanti, kata Allah, akan tiba masanya nanti, kata Allah. Apa yang dilakukan jamaah Ustaz? Menjelang hari kiamat, menjelang dunia ini akan ditutup oleh Allah. Allah sampaikan, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah. Akan tiba masanya nanti, kata Allah, apa yang dilakukan oleh hamba Allah, mereka itu adalah meninggalkan solat. Mereka itu menyia-nyiakan solat. Mereka berani tidak mengerjakan solat jamaah Ustaz. Akan datang suatu saat nanti, kata Allah, akan tiba waktunya nanti, kata Allah. Banyak di antara kita jamaah, ada orang berkelompok, beramai-ramai, mereka berani meninggalkan solat. Kenapa mereka tidak solat jamaah Ustaz? Kenapa mereka berani meninggalkan solat, menyia-nyiakan solat? Allah sambung firman-Nya, wattaba'u syahawat, karena memperturutkan hawa nafsu, karena memperturutkan kebahagiaan di dunia, mereka berani tidak solat. Demi puasnya ini di dunia jamaah Ustaz, la ba'a tak solat kawan ini jamaah. Tak. Demi bahagia, demi senangnya, demi tercapainya keinginan kita di dunia, la ba'a sekawan tak solat. Kalimat la ba'a ini jamaah Ustaz, inilah yang Allah sampaikan nanti akan tiba masanya di akhir zaman. Kenapa jamaah Ustaz mereka meninggalkan solat? Kenapa mereka meninggalkan solat? Karena memperturutkan hawa nafsu, karena kepuasan demi kesenangan hidup di dunia ini, mereka meninggalkan solat. Mereka sengaja tidak solat. Allah sambung firman-Nya jamaah Ustaz, orang yang berani meninggalkan solat, sengaja tidak solat, apa kata Allah? Ancaman Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqauna ghayya. Nanti kata Allah, Allah buang ke dalam goyanya Allah. Allah masukkan ke dalam goya. Ini bahayanya jemaah Ustaz. Sengaja orang tidak solat, berani meninggalkan solat. Ketika datang waktu solat, dibebankan solat jemaah Ustaz, lalu kita tinggalkan solat. Sengaja kita tidak mengerjakan solat ini, nanti Allah masukkan ke dalam goya. Goya ini di dalam tafsir itu dijelaskan, itu lubang yang ada di dalam nerakanya Allah. Di dalam neraka ada lubang spesial. Ini khusus bagi orang-orang yang sengaja menyia-nyiakan solat. Menyia-nyiakan solat. Sengaja mereka itu meninggalkan solat. Datang waktu solat jamaah, dibebankan solat, masuk waktu solat. Lalu ada orang ini yang berani meninggalkan solat. Sengaja mereka tidak solat, maka nanti Allah masukkan ke dalam goya. Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah turunkan jamaah sebelum zamannya para nabi. Sebelum zamannya, yaitu para nabi, zaman nabi dulu jamaah Ustaz. Ketika dibebankan solat, ketika datangnya waktu solat, itu Masya Allah, rasa takutnya luar biasa. Diikuti oleh para tabi'in, para sahabat pun, orang-orang soleh
umum ketika zaman Nabi, ketika diperintahkan solat, ketika masuk waktu solat, Masya Allah jamaah Ustaz, rasa takutnya luar biasa, kecemasannya luar biasa ketika mereka belum mengerjakan solat. Tapi ayat Allah ini nanti, kata Allah, akan tiba masanya nanti, kata Allah. Apa yang mereka lakukan jamaah Ustaz? Itulah zamannya hari ini. Kalau dulu zaman Nabi jamaah Ustaz ketika dibebankan solat, rasa takutnya luar biasa. Tapi hari ini di akhir zaman nanti, kata Allah jamaah Ustaz, tidak ada lagi rasa takut bagi orang ketika mereka meninggalkan solat. Tidak ada lagi rasa kecemasan, tidak ada lagi rasa kekhawatiran ketika mereka meninggalkan solat jamaah Ustaz. Dan itu memang banyak hari ini. Yang Allah sampaikan dahulu memang terjadi hari ini jamaah Ustaz. Tengoklah hari ini jamaah, ketika masuk waktu maghrib dibebankan solat, itu betapa banyaknya orang hari ini jamaah Ustaz. Masya Allah, mereka itu sengaja tidak solat. Seorang ayah tidak solat Ustaz alaih, seorang ibu tidak solat, keluarga tidak solat, sanak saudara tidak solat alaih Ustaz. Termasuk anak-anak kita hari ini, itu yang dalam keluarga kita. Aluk tetangga kita di sebelah di jamaah, nah, banyak hari ini tetangga awak jamaah Ustaz, tak datang waktu solat, mereka belum juga mengerjakan solat. Artinya apa jamaah? Tidak asik itu tidak solat. Kalimat tidak ini jamaah Ustaz perlu kita tancapkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita jamaah Ustaz. Kita adalah makhluk yang menyembah Allah. Kenapa kita solat jamaah? Karena kita butuh dengan Allah. Bukan Allah yang butuh dengan kita jamaah Ustaz, tapi kita yang butuh dengan Allah. Padanya Ustaz kepada jamaah, ada yang tak butuh dengan Allah zaman gini jamaah Ustaz? Anak saya jamaah, ada kita yang tak butuh dengan Allah. Sampai tu dalam mengecek seperti ini jamaah Ustaz. Fal yanzuril insanu ila tu'ami. Cobalah kamu perhatikan, kata Allah. Bahasa awaknya jamaah Ustaz, cubalah kalian cari sekali, kata Allah. Aku yang menurunkan air hujan dari langit itu. Itu tak mandikan doang kita nenek moyang orang jamaah Ustaz. Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Dengan air itu jamaah Ustaz, mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu untuk keperluan kesenangan kita manusia. Kalau tidak ada air itu jamaah Ustaz, tidak kasaja hidup di dunia. Kalau tidak ada air itu jamaah Ustaz, tidak akan tumbuh tanaman-tanaman, buah-buahan, binatang-binatangnya Allah. Tapi hari ini jamaah Ustaz, seperti itu sayang maharaman rahimnya Allah. Kebutuhan kita manusia dilengkapi, dibutuhkan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Tapi ketika datang waktu sembahyang jamaah Ustaz, Masya Allah, tengoklah hari ini jamaah Ustaz, keluarga banyak yang tidak solat, anak-anak kita banyak yang tidak solat, alasan tetangga kita, karib kerabat kita banyak yang tidak solat. Bahkan aneh ini jamaah, jadilah anak-anak kita, remaja-remaja awak ini, pemuda-pemuda awak ini jamaah, ketika datang waktu solat jamaah Ustaz, Masya Allah, mereka berada di tempat-tempat keramaian, berkumpul-kumpul. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah wa ta'abidan faqad fara jiharan. Barang siapa yang berani sengaja tidak solat, mereka itu telah mengumumkan kekafiran di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah jamaah dianggap sebagai orang-orang yang engkar di hadapan Allah. Istilah awaknya jamaah, kita orang yang tak sembahyang pah, itu manusia yang pahlawan-pahlawan di hadapan Allah. Orang yang durhaka kepada Allah. Sama kita punya anak jamaah Ustaz. Lah, kita punya anak, tapi anak waktu ini jamaahnya melawan gadang sekawak. Itu bang bakau sekawak jamaah Ustaz. Seolah-olah orang yang tak sembahyang pun seolah seperti itu di hadapan Allah jamaah Ustaz. Pembangkang-pembangkang, pelawan-pelawannya, musuh-musuhnya Allah. Bahkan Allah sampaikan di hadis yang lain jamaah Ustaz, akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqa wa ghamtun nas. Manusia yang sombong itu, kata Allah, bukanlah orang yang kikir dengan hartanya, yang pamer dengan hartanya,
yang pamer dengan jabatannya. Tapi jamaah Ustaz, orang yang sombong itu adalah orang yang ketika datang kebenaran dari Allah lalu mereka ingkari, mereka khianati. Contohnya jamaah puasa ko jamaah Ustaz, ikut kebenaran mutlak dari Allah kah? Ikut perintahnya Allah. Kalau ada kita hari ini jamaah yang tak berpuasa di siang hari, dan namun kita berpuasa oleh jamaah Ustaz, ikutlah manusia yang pembangkang-pembangkangnya Allah, manusia yang sombong di hadapan Allah. Allah menyuruh berpuasanya dan puasa, berarti mereka durhaka di hadapan Allah. Alai, termasuk solat. Solat ko jamaah Ustaz begitu penting dan wajibnya, tidak bisa diwakilkan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam di jamaah Ustaz. Langsung Nabi Allah menyebut menghadap kepada Allah. Tidak bisa, begitu perlunya, begitu pentingnya jamaah Ustaz. Allah, Nabi Allah Muhammad yang langsung menyebut kepada Allah. Begitu pentingnya jamaah Ustaz. Begitu perlunya kita rukuk dan sujud di hadapan Allah. Yakin jamaah? Titik akhir dari solat ko jamaah Ustaz. Titik akhir. Nanti jamaah Ustaz lambat laun dunia aku pasti akan kita tinggalkan. Dunia aku pasti akan ditinggalkan Pak. Ketika kita lah masuk ke alam barzakh, yang Allah tanya jamaah Ustaz, Allah tidak akan menanya berapa tinggi jabatan yang kita miliki. Allah tidak akan tanya jamaah betapa banyaknya harta, betapa banyaknya aset-aset kita di dunia, betapa banyaknya kekayaan-kekayaan kita di atas dunia. Tetapi yang pertama kita tanya jamaah Ustaz, lai sembahyang ketika hidup selama di dunia aku jamaah Ustaz, lai rukuk dan sujud di hadapan Allah. Makanya jamaah Ustaz, sesibuk apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun jamaah Ustaz, sesempit apapun urusan kita jamaah Ustaz, ketika datang perintah Allah, tinggalkan itu semua, rukuk dan sujudlah di hadapan Allah.